lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Redra. Potret politik nasional, potret politik daerah sama di Indonesia, Bung Firdaus. Pertarungan dari kelompok nasionalis dengan pertarungan kelompok agama, ya, kelompok Islam gitu ya. Nah, pertarungan ini memang jejaknya panjang secara sosiologis. Nah, inilah yang terjadi di Jawa Timur. Dan pertarungan ini yang luar biasa ini karena kekuatan mereka imbang, Bung Firdaus. Jadi, bagaimana kita meneropong kekuatan kelompok nasionalis dan kelompok agama di Jawa Timur, Bung Firdaus? Iya, Bu Meldi. Salah satu perhelatan di level lokal adalah pemilihan kepala daerah. Dan yang menarik salah satunya di antara adalah pemilihan gubernur Jawa Timur, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat pemilihan Jawa Timur, gubernur Jawa Timur yang yang diikuti oleh tiga serikandi ya, tiga calon gubernur Jawa Timur, tiga-tiganya perempuan. Tetapi di antara tiga ini dua yang mengemuka, yaitu Kofifa Indar Parawangsa dan Ibu Risma. Dua-duanya merupakan mantan atau punya pengalaman di dalam birokrasi, satu mantan gubernur terakhir untuk Jawa Timur, dan satu lagi mantan wali kota Surabaya, dan dua-duanya pernah menjadi menteri sosial, Bu Meli. Jadi kalau kita lihat bagaimana keseruan di dalam pilkada pemilihan gubernur Jawa Timur, publik akan dihadapkan dalam dilema kira-kira siapa yang akan mereka pilih antara Kofifa atau Ibu Risma. Walaupun sekali lagi saya tidak mengecilkan satu pasangan lain gitu ya, dari PKB Ibu Lulu begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dua orang inilah yang dari hasil debat pilkada kemarin putaran pertama di Jawa Timur yang nampaknya memang memiliki pengetahuan, pengalaman gitu ya di dalam kira-kira menjabarkan atau memberikan semacam tawaran-tawaran solusi untuk persoalan di Jawa Timur begitu. Dan kemudian kalau mau kita coba representasikan dari latar belakangnya gitu ya, akan terjadi semacam ya persaingan antara kelompok yang notabene disebut sebagai kelompok nasionalis gitu ya, versus kelompok agama begitu. Tetapi di dalam politik Jawa Timur walaupun sekali lagi agak sulit membedakan, memberikan semacam distingsi yang agak lebar ya antara mana yang disebut benar pure nasionalisme, mana yang disebut sebagai kelompok agama. Karena kadang-kadang mereka berdua itu bisa blending, campur begitu ya gitu. Dan pada titik inilah kita yang harus memang pandai-pandai begitu, baik itu dari sisi publik ataupun juga pasangan calon, baik itu Kofifa Emil Dardak dan begitu juga dengan Ibu Risma dan pasangannya, kira-kira memberikan semacam tawaran-tawaran yang lebih praktis, yang lebih benar-benar sesuai dengan kebutuhan Jawa Timur begitu. Tetapi kalau kita lihat, dua-duanya punya tawaran yang baik, punya penawaran yang baik, memang memiliki latar belakang yang berbeda saja gitu ya. Satu pendekatannya lebih teknokratis, kemudian yang kedua pendekatannya lebih populis, lebih emosional mungkin ya. Ibu Risma itu kan lebih lebih gampang tersentuh, lebih gampang lebih gampang terharu begitu. Sementara Kofifa lebih taktis, tegas begitu, taktiknya sebagai teknokrasi begitu. Dan ini yang menurut saya menjadi satu keunggulan kenapa pilkada pemilihan gubernur di Jawa Timur itu menarik untuk kita simak. Karena sekali lagi Jawa Timur sebagai salah satu basis kedua di dalam pemilu untuk Indonesia, tetapi dengan latar belakang penduduk yang begitu beragam begitu ya, maka politik Jawa Timur akan selalu dinamis dan akan selalu menarik untuk kita berikan perhatian atau kita analisis sebagai bagian dari melihat potret politik terutama dalam pemilihan kepala daerah dalam level nasional, Bung Yudi. Ya, tentunya pada suatu titik di Indonesia Raya ini, Bung Firdaus, modernitas politik ya, eh, pola-pola sosiologis politik digeser menjadi pola-pola rasional politik gitu ya. Ini yang kita juga dorong di Provinsi Jawa Timur. Sehingga siapa yang paling bisa menjual idenya untuk kemajuan Jawa Timur, dialah yang berhak menjadi kepala daerah atau menjadi gubernur Jawa Timur. Sehingga di masyarakat pola-pola yang terjadi tadi yang secara sosiologis itu bergeser dengan pola-pola agenda. Jadi agenda apa yang paling masuk akal gitu sehingga Jawa Timur bisa lebih maju, Bung Firdaus. Iya, betul. Memang pada akhirnya kalau kita dalam konteks pemilihan begitu ya, walaupun sekali lagi untuk Jawa Timur ya, disparitasnya masih cukup tinggi ya. Suara Kofifa itu agak tinggi, sementara Risma itu baru sekitar belum sampai 30 ya gitu ya. Kofifa itu mungkin antara 60, belum pernah di bawah 50 begitu ya gitu. Dan ini yang menurut saya juga menjadi salah satu tantangan untuk melihat kira-kira apakah keseruan-keseruan di dalam Pilkada Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur itu akan terus berlangsung sampai akhir
sampai nanti di kotak pencoblosan. Karena kalau kita lihat dari sisi program ataupun juga apa yang ditawarkan, dua-duanya memiliki masing-masing keunggulan tersendiri misalnya. Kalau Ibu Kofifa dengan pengalamannya, itu tentu akan melanjutkan apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Provinsi Jawa Timur sebelumnya misalnya. Terkait pendidikan, terkait misalnya membangun konektivitas, kesehatan dan segala macam, begitu. Tetapi kalau kita lihat Ibu Risma dengan pengalamannya terutama di kota Surabaya, begitu, termasuk juga dengan nuansa sebagai Menteri Sosial terbaru misalnya, maka pendekatan-pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan, mengedepankan kepentingan publik, termasuk juga pendekatan yang spontanitas, begitu ya, public servant di sana, kehadiran gitu ya, dengan pemerintahan yang mungkin dikatakan ya jargonnya pemerintahan yang lebih bersih misalnya, itu juga memiliki keunggulan Bu Meldi gitu. Nah, tinggal kira-kira kalau kita mencoba bagi segmentasi untuk wilayah Jawa Timur, pada daerah-daerah mana ide-ide ini akan masing-masing akan diunggulkan gitu ya. Walaupun dalam konteks pemilihan ini akan sangat menarik. Tetapi dalam konteks yang lebih general sebenarnya, saya melihat gitu ya, untuk masing-masing ide baik itu dengan Ibu Kofifa ataupun juga dengan Risma misalnya, ataupun dengan Ibu Lulu misalnya, bagaimana kita bisa nanti, siapapun nanti pemenangnya untuk Jawa Timur bisa mengekstraksi dari tiga catatan ini gitu ya. Ibu Lulu dengan catatan kritisnya terkait misalnya hal-hal yang mendasar yang belum terjadi begitu ya, sebagai pengamat, lebih karena sebagai pengamat saya melihatnya begitu ya. Sementara experience dari Ibu Kofifa dan Ibu Risma begitu ya, kemudian digabungkan menjadi sintesa baru untuk tawaran-tawaran atau apa yang menjadi program agenda untuk Jawa Timur gitu. Tetapi sekali lagi memang agak sulit untuk Ibu Risma gitu ya, bisa mengalahkan atau mengambil posisi dari Ibu Kofifa, terlepas gitu ya dari sisi misalnya popularitas atau segala macam, tetapi dengan dukungan partai pendukung yang besar, Kim Plus di Jawa Timur yang begitu kuat begitu ya, ditambah lagi dengan penetrasi Kofifa dengan jaringan entah Nadiennya atau akar rumput dan segala macam begitu ya, maka yang mungkin bisa kita harapkan untuk Pilkada Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur adalah keseruan ide ataupun juga kejutan-kejutan. Bisa saja akan muncul kejutan-kejutan baru, kita tidak tahu Bung Meli. Tapi sekali lagi, mungkin saja akan ada semacam hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru yang dimunculkan di dalam Pilgub Jawa Timur, dan mungkin pertanyaannya, bisakah nanti Ibu Risma menyusul atau mengalahkan Kofifa di dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur? Itu yang perlu kita lihat lebih lanjut lagi. Ya, sebenarnya kan gubernur atau daerah Provinsi Jawa Timur ini fokusnya selalu yang didorong oleh para kandidat itu adalah layanan publik, Bung Firdaus. Tentunya layanan publik oke ya, menjadi isu yang menarik bagi masyarakat. Tapi isu yang paling besar sebenarnya pembangunan regional, khususnya masalah lapangan pekerjaan, Bung Firdaus, yang menjadi kebutuhan mendesak semua masyarakat gitu ya. Saya kira janji-janji yang masuk akal untuk mendorong pembangunan regional di Jawa Timur inilah yang saya kira layak ditaruh sebagai agenda utama pertengkaran mereka dalam pemilu ini, agar masyarakat bisa melihat siapa yang bisa memberikan solusi lapangan pekerjaan, memberi solusi untuk UMKM atau sektor-sektor informal untuk bergerak. Karena Jawa Timur sektor informalnya banyak gitu ya, walaupun industri juga ada. Tapi kekuatan sektor informal inilah yang menjadi perhatian utama bagi para kandidat, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa isu strategis dan itu urgent untuk Jawa Timur, itu diantaranya misalnya pengangguran terbuka atau lapangan kerja, begitu ya. Sektor informal masih sangat tinggi di Jawa Timur, begitu ya. Di samping satu sisi kita melihat begitu banyak manufaktur di sana, tapi di sisi lain tingkat penganggurannya masih tinggi. Kemudian yang kedua kalau kita lihat dalam sisi misalnya layanan dasar ya, pendidikan ya, begitu ya. Memang kalau di dalam, nah disinilah harus pandai-pandai melihat gitu ya. Karena kalau kita bicara gubernur, memiliki kewenangan yang terbatas dalam sisi pendidikan. Dia hanya bisa menangkap, bisa melakukan intervensi ketika anak sudah masuk dalam pendidikan menengah. Tetapi pendidikan dasarnya itu berada pada kabupaten kota, gitu. Nah, di Jawa Timur terjadi disparitas yang begitu lebar antara kota yang sudah cukup maju dalam pendidikan dasarnya SD SMP, tetapi dengan kabupaten kota yang juga memiliki ketimpangan yang jauh begitu. Nah, bagaimana nanti seorang gubernur bisa menawarkan program kerja yang bisa menjadi jembatan antara kebutuhan pendidikan dasar dan kebutuhan pendidikan menengah? Bagaimana melakukan koordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur misalnya? Dan saya pikir ini juga salah satu yang bisa menjadi tawaran-tawaran program, menjadi salah satu terobosan di dalam untuk kepentingan Jawa Timur di dalam 5 tahun ke depan. Nah, di antara dua pasang kita anggap memiliki keunggulan ini, kira-kira siapa yang bisa mengejawantahkan itu begitu ya? Artinya
meningkatkan kesejahteraan, membangun lapangan kerja, kemudian juga memperkuat dalam basis-basis sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatannya, gitu ya. Tidak hanya sekedar mengandalkan kejar paket C misalnya, gitu ya, untuk mengejar umur harapan sekolah, tetapi juga lebih banyak mengintervensi dalam pendidikan formal, gitu. Karena kalau kita lihat seperti apa ya, beberapa provinsi itu lebih banyak mengejarkan mengandalkan kejar paket C untuk mengejar persentase lulusan SMA atau sederajat begitu. Padahal seharusnya pendidikan formalnya yang lebih banyak begitu. Dan ya sekali lagi ya kita lihat kira-kira nanti seperti apa gitu ya, karena ini masih setengah jalan begitu dalam Pilkada Jawa Timur atau Pilgub Jawa Timur, dan kita berharap tentu yang akan terjadi penajaman ide, penguatan segala macam, dan publik bisa memilih kira-kira siapa di antara pasangan-pasangan ini yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan itulah yang akan mendapatkan simpati atau pilihan publik di dalam Pilgub Jawa Timur, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.